Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan dan juga memberikan waktu kepada kami selaku sebagai kelompok 6 yang akan menyampaikan beberapa hal pokok terkait dengan materi kita, yaitu tentang bahaya terjadinya perang di antara negara-negara yang berkonflik dan juga pesan perdamaian yang akan disampaikan pada negara-negara berkonflik atau negara yang mengalami peperangan. Di sini, sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkanlah untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu perkenalkan nama saya Fani Maisara Borus Tohang selaku sebagai tim 6 dan juga rekan saya yaitu Winda Arisandi Situmorang. Di sini kami akan menyampaikan materi atau hal pokok terkait dengan materi tersebut. Ketika perang terjadi di antara negara satu dengan negara lainnya, pastilah memiliki akibat yang sangat fatal, yaitu seperti ekonomi yang pastinya menurun akibat dari perang terjadi. Yang kedua, penduduk yang banyak sekali kehilangan nyawanya akibat dari ikut serta di dalam peperangan tersebut. Yang ketiga, rusaknya segala infrastruktur di negara-negara tersebut. Selain itu adalah keguncangan terhadap gizi kesehatan dari penduduk yang ada di negara tersebut. Kemudian, apa sih yang menjadi pesan perdamaian dari perang tersebut atau negara-negara yang ikut mengalami konflik dalam perang tersebut? Di sini akan disampaikan oleh saudari Winda Arisandi Situmorang. Kepada Winda, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Winda Arisandi. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul dengan perdamaian. Nah, perdamaian seperti yang kita ketahui bahwa kata-kata dari perdamaian adalah sesuatu yang mulia. Nah, perlu dicapainya suatu perdamaian ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju kehidupan dunia yang aman dan juga tentram, sebagai perdamaian lebih baik, lebih adil dan juga sama rata untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Namun di banyak tempat masih kita jumpai bahwa banyak bentuk dari perdamaian ini susah untuk kita lihat. Di antaranya adalah banyak faktor, yaitu peperangan antar negara, konflik antar negara yang menyebabkan suatu perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan. Nah, di sini dalam masalah konflik internasional, pada dasarnya hukum internasional melarang penggunaan kekerasan oleh negara-negara dalam rangka menjaga dan juga memelihara perdamaian dan keamanan dunia tersebut. Untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut dalam dunia ini, banyak cara-cara yang akan ditempuh dalam proses untuk mencapai perdamaian. Hingga detik ini, konflik internasional tentu saja sangat besar, sangat banyak dan juga sulit untuk memecahkan suatu konflik antar negara. Akibat yang ditimbulkan tentu saja sangat besar. Banyak melanggar ketentuan hukum internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan juga kedamaian dunia. Nah, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil yang ada di suatu warga negara ataupun di suatu negara. Sebagai negara yang berdaulat, kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut mengambil peran dalam menciptakan perdamaian dunia ini sesuai dengan undang-undang kita, alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mewujudkan perdamaian dunia ini ada pula Dewan Keamanan PBB, merupakan badan resmi berdasarkan tentang hukum internasional yang bertugas untuk menjaga dan memelihara suatu perdamaian dunia. Nah, Dewan dapat memberikan sanksi kepada negara yang tidak mentaati perdamaian dunia. Apabila negara yang berkonflik tetap saja tidak tunduk dan membandel pada ketentuan hukum internasional, maka Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan kekuatan militer atau biasa disebut dengan pasukan perdamaian di wilayah negara yang berkonflik.
Kita ketahui bahwasanya perang merupakan peristiwa besar yang terjadi dan dilakukan di negara satu dengan negara lainnya ketika negara tersebut mengalami konflik yang sangat besar dan juga sangat serius. Nah, perang tersebut dilakukan dengan adegan-adegan persenjataan yang sangat kuat, sehingga di salah satu negaranya pasti mengalami kerusakan yang sangat besar. Nah, perang yang terjadi tersebut pastilah memiliki faktor, yaitu baik itu faktor ekonomi, faktor karena perkembangan teknologi, iri dan iri dengan negara lain, dan juga faktor perebutan wilayah. Kita tahu bahwasannya banyak sekali negara-negara yang berkonflik di dunia ini, khususnya pada masa sekarang ini yang sedang trending, yaitu negara Israel dan juga negara Palestina, di mana kedua negara tersebut mengalami perang besar dan juga konflik besar yang sangat serius karena adanya faktor di antara kedua negara tersebut, sehingga terjadilah perang, yaitu apa? Yaitu mengenai tentang perebutan wilayah di negara Palestina dan juga Israel. Nah, faktor tersebutlah yang mengguncangkan kedua negara tersebut sehingga terjadilah perang di antara negara satu dengan negara lainnya dan mengalami kerusakan yang sangat fatal baik itu secara ekonomi dan juga penduduk.